Shalom, salam damai, umat-umat Tuhan yang terkasih. Selamat mengikuti dalam belajar dan memahami sekolah Sabat harian. Tema utama tentang kematian, hampir mati, dan harapan masa depan. Kamis 13 Oktober, beristirahat dengan nenek moyang. Bacalah Kejadian 25 ayat 8, 2 Samuel 7 ayat 12, 1 Raja-Raja 2 ayat 10, dan 1 Raja-Raja 22 ayat 40. Apakah yang ditambahkan oleh ayat-ayat ini kepada pemahaman Anda mengenai kematian? Perjanjian Lama menyatakan dengan cara yang berbeza ide mengenai kematian dan pengkebumian. Satu amalan ialah ketika mati mereka dikumpulkan kepada orang sendiri. Sebagai contoh, mengenai Abraham, kita diberitahu bahwa dia meninggal. Dia mati pada waktu telah putih rambutnya, tua dan suntuk umur. Maka dia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Kejadian 25 ayat 8. Harun dan Musa juga telah dikumpulkan kepada kaum masing-masing. Ulangan 32 ayat 50. Apakah yang diajarkan kepada kita oleh hakikat bahwa kedua-dua raja yang baik dan yang jahat akan pergi ke tempat yang sama semasa kematian? Cara lain untuk menggambarkan kematian adalah dengan menyatakan bahwa seseorang telah direhatkan bersama dengan orang yang terdahulu direhatkan. Mengenai kematian Raja Daud, Alkitab mengatakan bahwa dia beristirahat bersama nenek moyangnya dan dikuburkan di kota Daud. 1 Raja-Raja 2 ayat 10. Ungkapan yang sama digunakan juga mengenai beberapa raja bangsa Ibrani yang lain. Sama ada raja yang setia atau raja yang tidak setia. Kita boleh mengenal pasti sekurang-kurangnya 3 aspek yang bermakna dalam direhatkan dengan orang tua terlebih dahulu. Salah satunya ialah ide bahwa lambat laun masanya akan tiba apabila kita perlu berehat dari kerja dan penderitaan kita sendiri yang melelahkan. Ide lain ialah kita bukan orang pertama dan satu-satunya yang mengikuti jejak yang tidak diingini itu. Karena nenek moyang kita sudah mendahului kita. Ide ketiga ialah dengan dikebumikan dekat dengan mereka, kita tidak bersendirian, tetapi kekal bersama walaupun semasa dalam kematian dan tidak sadar diri. Ini mungkin tidak masuk akal untuk sesetengah budaya individualis modern, tetapi ia suatu sangat bermakna pada zaman dahulu. Mereka yang mati dalam Kristus boleh dikebumikan dekat dengan orang yang mereka sayangi. Tetapi, walaupun demikian, tidak ada komunikasi antara mereka. Mereka akan kekal tidak sadarkan diri sehingga hari yang mulia itu apabila mereka akan dibangunkan dari tidur nyenyak mereka untuk menyertai semula orang yang mereka sayangi yang telah mati dalam Kristus. Bayangkan bagaimana keadaan jika orang mati sebenarnya adalah sadar dan dapat melihat bagaimana kehidupan di bawah ini, terutama untuk orang tersayang yang sering menderita selepas kematian mereka. Maka mengapa kebenaran bahwa orang mati dalam keadaan tidur begitu menghiburkan kepada orang yang masih hidup? Saudara yang terkasih, pelajaran kita dikatakan bahwa sekali lagi bahwa sebagai orang yang sudah mati, maka mereka akan beristirahat, mereka akan tidur, mereka tidak akan mengetahui lagi keadaan apa yang terjadi dalam kehidupan orang yang masih hidup. Mari kita pelajari pelajaran kita dan kita pahami dengan sebaiknya. Kita bertemu lagi dalam pelajaran besok.